Oke, selamat sore semua rekan-rekan pencinta tanaman hortikultura, khususnya di channel Jojo Aswangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba untuk mereview tentang tanaman anggur yang ke video kemarin telah kita buat cara penyemaian. Ada 3 cara, khususnya di dalam air. Jadi di sini sudah ada hasilnya, umur kurang lebih 3 minggu ya dari penyemaian. Kita pengen tahu apa hasil yang telah terjadi pada tanaman anggur ini, apakah bisa hidup atau dia tidak hidup dan dia kering. Jadi penyemaian kemarin coba kita review lagi. Ada 3 bagian, 3 tahap cara penyemaian. Yang pertama kita menggunakan madu, menggunakan larutan madu yang kita campur dan kita rendaman ke dalam batang entresnya. Yang kedua ada campurannya air dan bawang merah, juga itu perendamannya, nanti kita lihat hasilnya. Dan ketiga tanpa campuran apapun, air sumur atau dibilang air murni ya, yang langsung dari alam atau sumur bor yang pastinya. Jadi jangan lupa teman-teman semua saksikan video kita dan lihat reviewnya, jangan sampai terlewatkan karena ini sangat berguna bagi kita semua. Jangan skip dan jangan lupa like and subscribe video kita agar lebih banyak perkembangan pada video kita dan lebih bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Oke, saksikan terus videonya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, ini dia tanaman yang telah kita semai. Di depan kita ada 3 bagian. Nah, ini ada 3 bagian tanaman, masing-masing anggur. Jenisnya nggak perlu kita sebutkan, tapi ini semua jenis sama ya. Di sini kita coba mereview tentang yang pertama, ini tentang penyemaian tadi ya, yang di dalam madu dulu yang pertama ya, atau yang di bawang boleh, atau yang di air sumur boleh. Jadi kita ambil yang pertama di bawang merah. Jadi ini dia. Baik rekan-rekan, kita lihat ya, ini nampak ya di bawang merah ya penyemaiannya melalui airnya. Itu airnya ada tinggal sedikit. Jadi kita lihat perkembangannya rekan-rekan. Ini coba kita geser dulu yang lain agar tidak mengganggu ya. Baik, ini teman-teman, ini dia yang di bawang merah. Jadi kita lihat di sini dia tumbuh ya teman-teman. Kita lihat ini ya. Ini tumbuh ya teman-teman. Kita naikkan sedikit ke atas. Nah, ini tumbuh. Udah tumbuh ya teman-teman. Ini umur kurang lebih 3 minggu dari kita proses pencelupan air, dan di dalam juga dia tumbuh ya teman-teman. Nampak ini hasilnya. Ini ada juga tumbuh. Ini juga dari batang atasnya. Nah, jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa tanaman di dalam larutan bawang merah bisa tumbuh, dan dia ada mengalami pertumbuhan yang kurang ya. Nanti kita lihat yang lain. Cuman di sini ada masalah sedikit, pertumbuhannya agak terhambat. Nah, ini ya, dia agak mengering ya teman-teman. Ini ada satu bagian batang yang mengering, tunasnya, daunnya. Di sini kita penyemaiannya masih di dalam ruangan ya, belum kita kena matahari karena dia belum kuat. Jadi sini kita lihat ini ada pengeringan di bagian satu sisi batang. Sepertinya dia bisa tumbuh, tapi tidak maksimal ya teman-teman. Nah, kita coba kita ambil yang lain. Nah, kalau untuk yang ini sama sekali tidak tumbuh. Ini sama sekali tidak tumbuh, cuman dia akar sabutnya sudah mulai tumbuh, sporanya ya teman-teman, sudah mulai tumbuh. Coba kita ambil lagi yang lain, kita lihat dulu. Seperti ini tadi yang keringnya teman-teman. Ini ada. Nah, ini kita lihat dulu. Dia sama sekali belum ada tumbuh sporanya untuk yang disebut dengan akar ininya,
akar putihnya belum ada tumbuh ya teman-teman. Dia masih mengandalkan air yang ada di dalam untuk penyerapan pertumbuhannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa batang anggur itu dapat menyimpan air ya lebih lama ya. Dia bisa tumbuh dengan tidak mengeluarkan akar. Ya teman-teman, jangan salah. Jadi kita dapat simpulkan batang anggur yang batang anggur yang dicelupkan dalam larutan bawang merah yang kandungan GPT-nya lebih tinggi, dia bisa hidup tapi tidak maksimal ya. Itu jadi dia perlu pertumbuhan yang lain karena dia ada larutan, mungkin makanya dia kurang maksimal. Oke, ini dia teman-teman yang tadi larutan bawang merah ya, udah kita simpulkan ya. Jadi teman-teman bisa ngambil kesimpulan sendiri nanti setelah nengok video yang lagi. Yang kedua, sekarang kita coba melihat larutan air putih dengan madu ya, ini campur. Jadi ini dia teman-teman, larutan madu ya dengan air putih, airnya masih ada, penyerapannya sedikit ya. Jadi sini kita lihat dari hasil yang setelah kita biarkan 1 minggu, sebenarnya ini dia ada mengeluarkan daun. Nah ini seperti ini ya, dia ada mengeluarkan daun tapi dia kering ya teman-teman, dia tidak tahan. Mungkin ada faktor-faktor lain ya, karena kita lihat di sekeliling ini. Nah ini juga ada dia, ntar ya, ini ada juga teman-teman, ini ada keluar daun tapi dia sempat mengalami kekeringan, dan ini ada juga yang lagi tumbuh ya teman-teman. Nah, ini baru tunas dia. Jadi dia dapat kita simpulkan pertumbuhannya lamban ya teman-teman, karena mungkin ada faktor-faktor bahan lain yang di dalamnya dari madu tersebut, makanya dia menghambat pertumbuhan yang ada di dalam batang anggur ini. Ini juga kita lihat udah mulai mau pecah, makanya dia agak lambat, dan spora perakarannya juga belum tumbuh ya, belum keluar. Kita lihat lagi yang lain ya, ini sama juga, spora perakarannya juga dia belum ada keluar. Jadi dari berapa batang ini cuman 3 stek aja yang dia keluar daun dan ada kekeringan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyemaian di dalam air yang larutan dengan madu kurang efisien, dan bisa disimpulkan dia tidak disarankan ya teman-teman. Karena nanti dia akan merugi bagi kita, batang eteresnya hilang ya, percuma jadinya teman-teman. Jadi nanti ini coba kita bersihkan lagi, coba kita proses selanjutnya ya rekan-rekan. Oke, jadi kita simpulkan ini tidak dianjurkan untuk penyemaian di dalam air campuran madu, dan teman-teman dapat menyimpulkan sendiri. Baik, yang ketiga, ini yang ketiga teman-teman ya, ini yang ketiga dengan air sumur ya teman-teman. Jadi kita lihat sendiri, ini sangat-sangat subur, sangat-sangat baik pertumbuhannya, sampai cukup panjang nih teman-teman ya. Sampai cukup panjang. Coba kita tengok ke atas, dia kurang lebih ya, kurang lebih dia udah hampir 50 cm ya ke atas ya teman-teman. Ini masih cukup mudah karena dia tidak ada sinar matahari, kita belum berani keluarkan ya. Baik, ini teman-teman, jadi kita dapat simpulkan dari yang tanaman air ini bahwa dia cukup bagus dan cukup efisien pertumbuhannya, tidak ada menghalangi hambatan sedikit pun, walaupun ada sini sedikit ya mengalami kekeringan sedikit, keriting, tapi dia itu tidak ada masalah, dan hampir semua batang mengeluarkan tunas ya. Ini juga
Dan kita lihat coba ya, yang bagian belakang. Jadi tunas-tunas muda hampir semua keluar ya teman-teman. Seperti ini ya, ini tunas muda, ini udah hampir semua keluar. Jadi kesimpulan bagi kita teman-teman semua, bahwa rendaman air sumur itu cukup bagus untuk perakaran tanaman anggur, baik tanaman anggur atau yang lain. Tapi khususnya saat ini kita di anggur cukup bagus karena dia ada campuran zat-zat yang lain dan air murni dari sumur. Ya, ini coba kita ambil, kita lihat batang perakarannya teman-teman. Di sini kita lihat perakarannya sudah keluar ya teman-teman. Walaupun dia cuma berapa helai, nah ini udah keluar. Jadi di sini cukup bagus untuk perendamannya di dalam air, disarankan dan sangat disarankan. Jadi kita nggak usah takut bahwa batang anggur yang terendam dalam air itu pasti tumbuh. Nah, jadi di alam kita di Indonesia ini, batang kayu apapun dilemparnya pasti tumbuh ya teman-teman. Itu ada semboyan nenek moyang kita. Jadi di sini dapat kita simpulkan pertumbuhan anggur sangat baik dengan menggunakan sistem pencelupan air putih atau air. Ntar coba kita lihat lagi ya teman-teman. Yang lain tadi udah perakarannya, coba yang ini kita ambil perakarannya. Baik teman-teman, ini ya, ini ada juga, ini kita lihat perakarannya cukup bagus, serabutnya sudah keluar semua ya teman-teman. Jadi tidak diragukan lagi bahwa air sumur itu cukup bagus dan tidak ada efek sampingnya bagi tanaman dan tumbuh subur ya, tanamannya pun tinggi-tinggi. Oke teman-teman semua bisa menyimpulkan, jangan sampai salah. Kita hanya eksperimen dan hanya mencoba agar proses perendaman batang atau penyemaian di dalam air itu bisa, dan ini terbukti. Jangan sampai kita salah, jadi kita rugi, terbuang batang anggur kita ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa menyimpulkan dari ketiga ini yang mana yang paling bagus dan yang mana yang paling disarankan. Jadi kita bisa menyimpulkan masing-masing tanpa harus saya simpulkan, teman-teman sudah tahu semua. Oke teman-teman semua, saksikan video kita seterusnya, video-video kita yang lain, dan ini kita proses lanjut untuk kita biarkan di matahari terbuka, tapi dengan diangin-anginkan aja, jangan sampai langsung kena matahari ya teman-teman, agar pertumbuhannya lebih bagus. Nanti saksikan video selanjutnya tentang episode penanaman anggurnya ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semua. Sampai jumpa, bye-bye.